Hai para Interisti, selamat datang di channel Interis. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan beritanya. Inter Milan mulai bergerak di bursa transfer demi mengatasi masalah serius di sektor pertahanan. Klub pemuncak klasemen Serie A itu dikabarkan telah membuka komunikasi awal dengan Bologna terkait bek kanan asal Swedia, Emil Holm. Mengutip laporan Il Resto di Carlino yang dilansir FC Internews, manajemen Nerazzurri telah menanyakan ketersediaan pemain berusia 25 tahun tersebut sebagai opsi darurat di sisi kanan pertahanan. Langkah ini tak lepas dari situasi sulit yang dihadapi pelatih Christian Cifu. Inter tengah mengalami krisis pemain belakang setelah Denzel Dumfries dipastikan harus menepi cukup lama akibat cedera. Masalah Inter semakin kompleks karena Matteo Darmian juga belum kembali sejak mengalami cedera pada September lalu. Kondisi ini membuat Cifu nyaris kehabisan pilihan alami di posisi bek kanan. Emil Holm pun masuk radar sebagai solusi potensial. Bek Bologna itu tampil cukup konsisten musim ini dan dinilai memiliki karakter permainan yang sesuai dengan kebutuhan Inter, terutama dalam skema bertahan dan transisi menyerang. Belum ada tawaran resmi yang diajukan, namun pembicaraan awal ini menegaskan keseriusan Inter untuk segera menambal lubang di lini belakang sebelum situasi semakin genting. Kabar yang menyebut Hakan Çalhanoğlu menolak perpanjangan kontrak dari Inter Milan dipastikan tidak benar. Fakta terbaru mengungkap bahwa Nerazzurri justru belum pernah mengajukan tawaran kontrak baru kepada gelandang asal Turki tersebut. Menurut laporan FC Internews, manajemen Inter hingga saat ini belum membuka negosiasi resmi dengan pemain berusia 31 tahun itu, meski spekulasi soal masa depannya sempat mencuat dalam beberapa pekan terakhir. Çalhanoğlu memang sempat menjadi sorotan di bursa transfer musim panas lalu. Dua raksasa Turki, Fenerbahce dan Galatasaray, berusaha membawanya pulang ke negaranya. Namun seluruh pendekatan tersebut gagal membuahkan hasil. Ali Hengkang, mantan pemain AC Milan itu justru semakin mengokohkan perannya sebagai pilar penting Inter di bawah arahan Christian Cifu. Musim ini, Çalhanoğlu tampil impresif dengan torehan 7 gol liga, menjadikannya gelandang paling produktif di Serie A. Saat ini, kontrak Çalhanoğlu bersama Inter masih berlaku hingga 2027. Namun begitu, kontribusi besarnya di lapangan serta pengaruhnya di ruang ganti membuat klub berencana mengajukan perpanjangan kontrak. Inter dikabarkan ingin memperpanjang masa baktinya hingga 2028 demi meredam potensi rumor transfer pada musim mendatang. Namun pembicaraan konkret kemungkinan baru akan dilakukan setelah musim berakhir saat klub bertemu langsung dengan sang pemain dan agennya. Untuk sementara, fokus Çalhanoğlu tertuju pada proses pemulihan cedera. Ia harus ditarik keluar akibat kelelahan otot dalam laga kontra Napoli akhir pekan lalu. Branimir Mljajic semakin santer dikaitkan dengan Inter Milan. Bek muda kelahiran 2007 itu disebut-sebut masuk radar Nerazzurri sebagai investasi jangka panjang, sebagaimana dilaporkan media Italia Tuttosport. Menurut laporan tersebut, Inter dikabarkan telah melangkah dari sekedar ketertarikan menuju aksi konkret. Setelah mencapai kesepakatan dasar dengan klub Kroasia Hajduk Split terkait valuasi pemain, Inter disebut sudah mengajukan tawaran resmi sekitar 5 juta euro untuk merekrut Mljajic secara permanen. Rencana Inter cukup jelas. Nerazzurri ingin mengamankan tanda tangan Mljajic secepat mungkin, namun tetap meminjamkannya kembali ke klub asalnya agar sang pemain terus mendapat menit bermain reguler hingga paruh kedua musim ini. Keputusan itu diambil karena Mljajic saat ini merupakan pemain inti dan Hajduk tengah bersaing ketat dalam perebutan gelar domestik.
Situasi tersebut membuat pihak Kroasia enggan melepas sang bek muda terlalu cepat. Awalnya disebut Inter ingin memasukkan Mlajačić ke proyek tim U23 asuhan Stefano Vecchi, namun manajemen kini cenderung membiarkan sang pemain berkembang lebih dulu di Kroasia, sembari mengevaluasi jalur terbaik untuk masa depannya. Musim nanti diperkirakan akan menjadi momen krusial. Mlajačić bisa saja dinilai langsung oleh Christian Cifu di pemusatan latihan pramusim atau dipinjamkan ke klub lain yang mampu menjamin jam bermain tinggi di level kompetitif. Menariknya, meski nama Mlajačić juga dikaitkan dengan Olympique Marseille, Barcelona, dan Atletico Madrid, hingga saat ini belum ada langkah konkret dari ketiga klub tersebut. Hal ini membuat Inter berada di posisi terdepan, meskipun pihak Hajduk berharap tercipta persaingan agar harga sang pemain bisa meningkat. Kesimpulannya, Mlajačić memang belum resmi berseragam Inter, namun langkah Inter sudah sangat nyata. Tinggal menunggu apakah negosiasi ini benar-benar dituntaskan dalam waktu dekat. Inter Milan terus menyisir pasar Kroasia untuk mencari talenta muda potensial. Bukan hanya Branimir Mlajačić yang masuk daftar pantauan, kini muncul satu nama baru yang dikaitkan dengan Nerazzurri, yakni Leon Jakirovic. Mengacu pada laporan Sky Sport, Inter tengah memonitor perkembangan bek muda milik Dinamo Zagreb tersebut. Jakirovic merupakan pemain kelahiran 2008 dan dinilai memiliki prospek cerah sebagai proyek jangka panjang klub. Sebelumnya, Inter memang sudah berada di jalur lanjut dalam negosiasi untuk mendatangkan Mlajačić, bek tengah kelahiran 2007 dari Hajduk Split. Kini perhatian Inter melebar dengan mengamati talenta Kroasia lain yang berpotensi memperkuat lini belakang di masa depan. Jakirovic sendiri berposisi sebagai bek tengah berkaki kiri, sebuah profil yang cukup langka dan bernilai tinggi dalam perencanaan skuad modern. Karakter ini membuatnya dianggap cocok untuk dikembangkan sesuai kebutuhan taktik Inter dalam beberapa tahun ke depan. Seperti dikutip dari laman Gianluca Di Marzio, Jakirovic dipandang sebagai peluang strategis bagi Nerazzurri, terutama sebagai investasi jangka panjang yang bisa memberi nilai tambah bagi skuad utama di masa mendatang. Belum ada pembicaraan resmi atau tawaran konkret yang dilayangkan, namun pembicaraan awal ini menegaskan keseriusan Inter untuk segera menambal lubang di lini belakang sebelum situasi semakin genting. Inter Milan tampil dengan performa yang kontras musim ini. Di satu sisi, lini serang Nerazzurri begitu produktif dan menakutkan lawan, namun di sisi lain, sektor pertahanan justru menjadi sumber kekhawatiran serius bagi pelatih Christian Cifu. Secara ofensif, Inter tampil luar biasa. Mereka menjadi tim paling subur di Serie A sejauh ini. Akan tetapi, performa gemilang di depan gawang lawan tidak diimbangi dengan soliditas di lini belakang. Kondisi ini membuat Inter seolah bermain dengan dua kecepatan berbeda. Data yang dirilis Gazzetta dello Sport menegaskan masalah tersebut. Meski memimpin klasemen dan memiliki lini serang terbaik liga, Inter hanya menempati peringkat kelima pertahanan terbaik Serie A. Fakta ini terlihat jelas saat pertahanan Inter berada di bawah tekanan besar dalam laga terakhir ketika Højlund dan rekan-rekannya berulang kali merepotkan barisan belakang Inter. Dalam angka, Inter telah mencetak 42 gol, mengungguli rival seperti Milan dan Napoli yang tertinggal 12 gol. Namun mereka juga telah kebobolan 17 gol, jumlah yang sama dengan Napoli di posisi 3 dan lebih buruk dibandingkan Juventus, Lazio, Milan, Como, dan Roma. Statistik tersebut menjadi alarm tersendiri jika Inter benar-benar membidik Scudetto. Sejarah menunjukkan bahwa juara Serie A umumnya memiliki pertahanan yang sangat solid. Musim lalu, Napoli hanya kebobolan 12 gol setelah 20 pertandingan dan akhirnya keluar sebagai juara. Pada musim sebelumnya, Inter bahkan hanya kebobolan 10 gol pada fase yang sama. Sebaliknya, musim 2021-2022 menjadi contoh pahit bagi Inter. Meski tampil dominan di awal dengan jumlah kebobolan yang sama seperti sekarang, gelar justru jatuh ke tangan Milan. Sementara pada musim 2020-2021, situasi berbalik.
Milan memimpin klasemen meski kebobolan banyak gol, namun Inter yang akhirnya berjaya. Situasi ini menegaskan satu hal, jika Inter ingin membawa Inter terus melaju hingga akhir musim, perbaikan di lini pertahanan menjadi keharusan bukan lagi sekedar opsi.